Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal melihat cara mengelompokkan hewan dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bukan dari spesiesnya, tapi dari cara mereka hidup. Yuk kita bedah 3 sistem kehidupan utama yang mendefinisikan hubungan hewan dengan alam dan juga dengan kita, manusia. Coba deh, bayangin ada harimau, sapi, sama kucing. Sama-sama hewan kan? Tapi cara hidup mereka, wah, beda banget. Nah, perbedaan mendasar inilah yang akan jadi inti pembahasan kita kali ini saat kita mengupas 3 kategori utama hewan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Hewan liar, para penguasa sejati alam yang hidupnya 100% merdeka, tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Kata kuncinya di sini tuh alam bebas dan tanpa perawatan manusia. Artinya hewan liar itu benar-benar mandiri. Mereka cari makan sendiri, bangun tempat tinggal sendiri, dan bertahan hidup hanya ngandelin naluri alami mereka. Karakteristik mereka ini makin memperjelas definisinya. Mereka tinggal di habitat alami, bukan kandang buatan. Mereka juga nggak bisa hidup bergantung sama kita, malah cenderung menghindar. Dan soal sifat agresifnya, ini bukan berarti mereka jahat ya. Ini murni mekanisme pertahanan diri kalau mereka merasa terancam. Contohnya udah pasti kita tahu lah ya, elang yang terbang bebas di angkasa atau harimau yang menjelajahi hutan. Mereka ini adalah simbol kehidupan yang sepenuhnya diatur oleh hukum alam. Sekarang, yuk kita geser ke kategori yang sangat berbeda, di mana hubungan dengan manusia justru jadi pusat dari keberadaan mereka. Selamat datang di dunia hewan ternak. Beda banget sama hewan liar. Hewan ternak ini kita pelihara karena ada tujuannya. Jadi mereka dibesarkan buat menghasilkan sesuatu buat kita. Entah itu makanan, bahan baku kayak wool, atau bahkan tenaga untuk membantu pekerjaan. Poin utamanya adalah ketergantungan. Mereka hidup di lingkungan yang terkontrol, bukan di alam liar. Dan makanannya pun kita yang sediakan. Ini tuh semacam hubungan simbiosis ekonomis. Kita merawat mereka, dan sebagai gantinya, mereka memberikan hasil yang bermanfaat buat kita. Sapi, kambing, dan ayam adalah contoh yang kita kenal baik. Selama ribuan tahun, hewan-hewan inilah yang telah menjadi pilar peradaban manusia, menyediakan pangan dan sumber daya yang sangat vital. Nah, yang terakhir, kita masuk ke kategori di mana hubungannya jadi yang paling personal dan emosional. Kategori yang fokusnya bukan lagi soal bertahan hidup di alam liar atau soal produksi, melainkan soal persahabatan. Tujuan memelihara hewan-hewan ini sepenuhnya berbeda. Mereka nggak dipelihara untuk diambil hasilnya, tapi murni untuk jadi teman. Nilai mereka bukan lagi ekonomi, tapi sosial dan emosional, bahkan seringkali dianggap sebagai bagian dari keluarga. Ciri-ciri ini menunjukkan kalau tingkat domestikasi mereka itu tinggi banget. Mereka berbagi ruang hidup dengan kita, dirawat dengan penuh kasih sayang, dan punya sifat yang cenderung jinak dan bersahabat. Fokusnya ya di interaksi dan ikatan personal. Kita semua tahu kan rasanya gimana? Kucing yang mendengkur manja di pangkuan, atau anjing yang menyambut dengan heboh di depan pintu. Inilah bukti nyata bagaimana hewan bisa jadi sahabat terdekat kita. Oke, biar makin jelas lagi, sekarang mari kita bandingkan ketiga kategori ini secara langsung, biar kita bisa lihat perbedaannya dengan gamblang. Tabel ini nunjukin pergeseran yang jelas banget. Dari habitat di alam liar, kita bergerak ke lingkungan terkontrol di peternakan, sampai akhirnya ke dalam rumah. Hubungannya juga berubah, dari yang tadinya independen menjadi dependen untuk tujuan ekonomi, lalu dependen untuk persahabatan. Begitu pula tujuannya. Bergeser dari sekedar bertahan hidup menjadi nilai produksi dan akhirnya nilai emosional. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Coba deh pikirkan, sekarang ini ada babi yang jadi hewan peliharaan atau kucing liar yang hidupnya beradaptasi di perkotaan. Di dunia yang terus berubah ini, kira-kira di mana ya kita akan menarik garis batas di masa depan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih telah menyimak.